Kalina, Ya, mendewe lagi ini kok gak kebetulan saya nyanyi ya. ya kebetulan saya ikuti awal Anda goncang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Anda adalah wanita yang terpanggil untuk menjadi terpilih. Jangan sia-siakan karunia itu. Yang penting sekarang tetap pada posisi Anda selalu melayani saudara-saudara Muslim di Malaysia. Karena ada beberapa yang goyah ketika Saudari Lina bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Kuat, tetap semangat. Kami mendukung Anda dengan doa dan pengharapan. Ya itu aja, lanjut kakak. Oke, Pastor Pediali baru naik. Shalom Pastor. Haleluya. Haleluya. Halo shalom, saya Pendeta Dailia. Salam kenal Mbak Lina. Ya, kita berdoa aja supaya Kalina dituntun Roh Kudus, bagaimanapun sepintar apapun kita berbicara, biarkan Roh Kudus yang bekerja buat Mbak Lina supaya dia mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, yang hebat. Ya, saya sendiri berdoa setiap hari, saya berdoa buat Mbak Lina supaya dituntun oleh Roh Kudus, ya, supaya tidak salah langkah. Dan kita juga berdoa buat keluarganya, buat kehidupannya supaya tetap Tuhan pelihara jaga. Itu saja Mbak Lina, terus belajar terus supaya tidak tergoncangkan lagi, dan percayalah bahwa pelan-pelan Tuhan nanti angkat Lina menjadi putrinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, putri-putri Sion dan juga putra-putra Sion. Oke, Kak Balawi, silakan Kak. Mungkin ada yang mau disampaikan buat Kak Lina. Kak Balawi monitor. Oke, Kak Balawi mungkin parkun ya. Silakan Pak Pendeta Buyu. Baik, puji nama Tuhan. Shalom alaikum, Lina. Alaihim shalom. Salam kenal ya, puji nama Tuhan ya. Kamu memang nekat sekali deh. Ya, ini ternyata aku memang di sini sudah aku di sini. Kenapa saya katakan teman-teman inilah yang kami tunggu-tunggu, yang saya tunggu-tunggu selama ini. Memang juga ada sih, bukan hanya si Lina ya, yang nekat ya, tetapi udah banyak ya dalam pelayanan kami juga. Tetapi saya katakan kamu adalah perempuan yang merdeka saat ini. Nanti kalau sudah dibaptis, kamu adalah perempuan yang merdeka. Ingat itu teman-teman ya, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang kapan kamu mau menyembah Tuhan yang hidup. Ya. Dalam keadaan apapun, susah, sakit, senang, tidak ada yang membatasi kamu. Yang penting kamu punya waktu menyembah Tuhan. Silakan sembah Tuhan. Nah, tentu dalam hal ini ya kami terus memberikan peluang bagi Lina juga, kalau seandainya Lina juga mau bertanya-tanya kepada kami bagaimana supaya iman dalam Alkitab menjadi kuat, kokoh, atau juga kami juga saling bertanya juga. Kita di sini kekristenan ini saling memperkuat satu dengan yang lain, saling mendukung dalam doa satu dengan yang lain. Tetapi saya percaya ketika Tuhan yang memilih kamu, tidak ada yang menolak. Dan kamu yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kamu. Siapa yang melawan Allah? Siapa yang melawan Tuhan yang hidup? Tidak akan bisa. Yang penting jangan takut. Sekali Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, tetap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Katakan yes, 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 haleluya, amin. Amin. Siap, baik Pak pengikut Kristus, silakan. Ya, amin. Halo Pak pengikut Kristus, ada yang mau disampaikan buat Kak Lina? Shalom semuanya ya. Kalau untuk saya buat Kak Lina, rajin-rajin saja membaca Bible, karena di dalam situ sudah jelas dan nyata bagaimana kebesaran Tuhan, dan dari situlah ada kebenaran. Itu aja Kak ya. Rajin-rajin dibaca Kak. Oke, baik. Ibu Anda sopan, saya hormati apa segan ya? Saya segan. Silakan ibu-ibu, siapa nih yang saya harus panggil ini? Anda aja. Masa saya panggil ibu Anda sopan? Anak Tuhan sih jalan, anak Tuhan. Iya, anak Tuhan lah ya. Terima kasih Ibu anak Tuhan. Delina, puji Tuhan. Saya sangat bangga kepada Anda
sebagai sekarang pengikut Tuhan Yesus, Anda diselamatkan. Sementara. Enggak, belum. kita yakin. Amin, Di dalam amin, amin. Alkitab, tidak ada sementara. Terus. Ya dan amin. Iya. Keyakinan pada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup akan membawa keselamatan dan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sebab kita di dalam Alkitab biah kita tidak ada, insya Allah tidak ada. Kalau Mudah-mudahan insya tidak ada. itu Semoga. tidak ada. Insya Allah itu tidak ada. Dekatnya. Tapi ya dan amin. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih. Baik. Makasih Ibu. Supaya saya bisa undang kalau pagi, kalau lagi ibadah di sini, fallback saya, fallback. Memang sakit. Ya. Oke Pak Daniel, Anda sudah dapat kebagian tadi ngomong ya, Anda terlambat lagi. Oke, saya ke Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah. Mungkin ada petuah ataupun apa yang mau disampaikan untuk semakin menguatkan imannya Kak Elina. Iya, Kak Lina, ini nanti ya, ini ada satu pujian karena itu tadi ya, pujian itu punya kuasa ya teman-teman ya. Saya yakin Amin. teman-teman yang ada di atas atau di bawah selalu bawa dalam doa meskipun singkat untuk Kak Lina. Supaya kebenaran itu yang dari Tuhan Yesus langsung yang Kak Lina boleh terima ya teman-teman ya. Keputusannya itu semua ada di tangan Tuhan semuanya ya. Ya, tapi kita yakin tidak ada kebetulan waktu Kak Lina naik ke atasnya koma Kak Edis ya. Oke. Ya, sebelum nih. Oh, saya pikir lagi. Kita doain Kak Lina teman-temannya dengan pujian ini. Thank you, Jesus. Sing it now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just praise the Lord. Hallelujah. Sing it just worship Him, worship Him. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Sing it now. Thank you, Jesus. Engkau yang kami berikan. Just praise. Glory, glory. Haleluya. Sing it Haleluya. Jadi ya, saya percaya pujian itu punya kuasa ya. Amin. Amin. Kapanpun waktu itu akan datang untuk benar-benar masuk ya di dalam hati Kak Lina dan pikiran Kak Lina. Yaitu kita bantu doa ya teman-teman ya. Karena saya dulu juga kayak Kak Lina ya, dari kritis ya. Dari kritis ya. Dengan membedakan ajaran saya yang dulu dan saya belajar ya, mencari tahu siapakah Yesus itu. Ajarannya apa sih gitu. Haleluya. Thank you.
ya teman-teman ya. Keputusannya Baik. nanti, karena gini, kalau Tuhan berkehendak teman-teman ya, nggak gini, kalau Tuhan sudah memilih, kapanpun dia mau lari kemanapun nggak bisa teman-teman. Kita harus Betul. percaya itu. Ya. Setuju. Tinggal kita mendoakan saja, tapi kita juga tidak bisa memaksa atau mendikte Tuhan ya. Biar Tuhan sendiri yang bekerja untuk Kak Lina. Amin. Ya, itu aja teman-teman ya. Ya Kak Baik. Lina, Ya. semangat terus ya. Apapun itu Aisyah nanti. ini boleh kita membahaskan Aisyahnya ya. Iya, Aisyahnya silakan. ini dulunya Islam ya. Ya, saya hampir 15 tahun yang lalu ya terima Yesus. Tapi ya itu tadi dari kritis. Oke paham. Jadi kita sudah jadi Kristen sudahlah. Kalau saya KTP-nya udah Kristen. Oke paham. Ya ini Kak Lina butuh kesaksian seperti itu ya, bagus. Iya Ya, paham. itu dia kita harus bersaksi seperti itu yang bagus. Mungkin Kak Ya. Lina ini belum bisa menerima bonus itu, kita kesaksian dan doa supaya dia terus, itu yang lebih bagus Pak. Nanti Pastor Deli doakan pribadi Kak Elina ya sebentar ini. Dan nanti juga Pak Pendeta Buyu doakan juga saudara-saudara kita di taping. Saya percaya bukan hanya Lina saja yang hari ini bersaksi, pasti sudah ada juga seperti Kak Lina alami tetapi belum punya keberanian untuk bersaksi. Nah, siapapun saya percaya akan ada orang-orang yang mendengar seruan kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka memang kita harus maklumi lah ya, tidak mutlak ketika mereka mendengar hari ini mereka memberanikan diri mengakui, karena bagaimanapun juga perlu dengan hikmat. Dan inilah luar biasanya kekristenan, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur iming-imingin Indomie, ataupun juga Kak Lina masuk pengakuan kesaksian di sini bukan karena koin ya Kak ya, tetapi apa yang tadi sudah disampaikan tidak secara kebetulan, ada rencana Tuhan di room ini untuk disampaikan melalui kesaksian, bahkan apa yang dirasakan Kak Lina yang dulunya tidak percaya, sekarang puji Tuhan berkat perpanjangan lidahnya Tuhan bagi hamba-hambanya apologet TikTok, maka kebenaran itu akan menghampiri bagi setiap pribadi yang mau menerimanya seperti Kak Lina. Puji Tuhan pagi hari ini dahsyat luar biasa. Tambahan sedikit kayak. Kalau Iya. bisa nanti Pastor Deli sama Pendeta Buyung bisa saling DM sama Lina atau bagaimana untuk membimbing lebih lagi seperti Enggak gini Kak, Pak pengikut Kristus biarkan saja sudah. Kalau Pak Bang Edis saja, enggak usah lagi ada 2, 3 orang, 5, 4, enggak usah. Cukup hanya 1 orang saja Kak, Pak. Itu. Iya ya, jadi supaya jangan membingungkan lagi gitu. Ya, Tentu kita sudah Abang sepakat Edisnya juga- pemahaman. Abang Edisnya juga memahami juga Iya, luar biasa, betul-betul. tentang kita Syukur. gitu. Jadi dia itu selalunya mencerita aku aja juga begitu. Iya, kecuali kalau Kak Lina dituntun sama Billy Malikil, itu harus kita tegas ya. Jangan Kak, jangan, itu salah gitu ya. Memang harus berani katakan salah. Karena firman Tuhan ya tidak. Ya, kenapa harus ada toleransi kalau pengajar sesat, bukan? Setuju ya? Oke, baik. Kita masuk di dalam Izin Ibu host izin bentar aja. Yang penting kita di sini kan kita tahu bahwa Mbak Lina ini pasti ada tantangan, ada banyak tekanan, intimidasi. Iya. Jadi mohon sama teman-teman kita hamba-hamba Tuhan, kita doakan supaya Lina itu tetap diberi hikmat oleh Tuhan. Itu kita butuh banyak tekanan, saya percaya banyak intimidasi. Mungkin di Malaysia saya perhatikan banyak banyak kata-kata yang kurang menyenangkan. Ini kita dukung dalam doa dia. Ya itu yang kita lakukan. Biarkan Abang Edis aja yang biar Abang Edis saja yang membimbing. praktisi saya begitu ya. Jadi kalau kita misalnya ada kesaksian dulu, misalnya teman-teman kita yang sudah percaya ini, ya kita bagikan, kita share ke dia, boleh, itu lebih bagus. Yang ada kita juga saudara-saudara, jadi kita saling mengingatkan gitu ya. Kasihan juga sih Mbak Lina ini, dia tertekan, ini ditekan terus dia ini saya lihat, karena dia sudah mulai percaya Tuhan, jadi banyak ya. Kita doakan terus bapak-bapak, ibu-ibu hamba-hamba Tuhan, kita doakan. Ya, yang penting itu Pak Linanya itu sudah juga di dalam prosesnya perjalanan yang lurus gitu ya. Baik. Ya. Makasih Bu. Oke.
Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, menguatkan iman kita kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan juga terlebih-lebih untuk menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus dan saudara-saudara kita yang masih belum percaya kepada Kristus. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan ya dan kita sudah melihat bagaimana saudara kita Lina, yang dimana Lina ini tinggal di Malaysia, dan di suatu waktu, di beberapa waktu yang lalu, dia mencoba naik di Room Edis atau di Komal Edis, dan kemudian dia berdebat, diskusi dengan Edis TV. Nah, akhirnya teman-teman, dia mulai sadar dan dia mulai menyelidiki tentang data-data yang sudah dibacakan oleh Edis kepada dia. Nah, memang pada waktu itu si Lina ini dia suka ngotot dan membantah ya. Nah, teman-teman, dan secara diam-diam dia mencoba menyelidiki dari hari ke hari tentang apa yang disampaikan oleh Edis, dan dia sadar. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu sesuai data dan itu fakta dan juga itu masuk akal, teman-teman ya. Nah, jadi artinya teman-teman, si Lina ini sudah mulai melangkah dari eh, agamanya yang lama menuju kepada suatu kebenaran. Nah, teman-teman, kita tidak tahu nanti keputusan yang deal untuk ke depan, tetapi sejauh ini Lina ini sudah mulai mencintai tentang lagu-lagu rohani. Makanya ada beberapa video yang saya lihat itu si Lina ini dia menyanyikan lagu rohani ya. Dia nyanyi tentang kasih Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dan kita percaya ke depan kalau kita terus mendoakan mereka, maka mereka akan terus dituntun oleh Roh Kudus dan kiranya mereka semakin dicerahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Kita percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, teman-teman ya. Pasti dia mengerjakan kebenaran, dia mengaruniakan iman di dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kita percaya bahwa ada banyak yang naik di Komal Edis TV, itu ada yang tersadarkan dan ada juga yang masih keras kepala. Dan kita percaya bahwa pastilah mereka secara diam-diam menyelidiki tentang apa yang pernah disampaikan oleh Edis. Mereka melihat kembali kitab sucinya, hadis-hadisnya apakah benar atau fitnahan. Ternyata ada banyak yang bersaksi bahwa apa yang disampaikan Edis bukanlah fitnahan, melainkan itu adalah fakta. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya mereka semakin dekat kepada Kristus dan berbalik kepada Allah yang benar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.